daripada skripsi itu? Ya baik, jadi sederhananya biasanya secara umum dibagi 3 bab. Iya, Secara 3 umum. bab secara umum. Pertama bab 1 isinya pendahuluan. Ya, Pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan masalah, Ya, tujuan rumusan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian sistematika penulisan. Ini di bab pertama. bab pertama. Bab kedua ini isinya teori. Jadi teori kajian pustaka ini di bab kedua. Biasanya juga yang kedua disajikan ada, kalau dikategorikan 3 bab ya. Di bab kedua ini masuk dengan metode penelitian. Metode Penelitian masuk bab kedua. Kemudian masuk bab 3. Bab 3 ini isinya analisa hasil penelitian, kesimpulan, saran, penutup. Kalau dibikin untuk menjadi 3 bab. Nah, jadi sebenarnya 3 bab itu cukup. 3 bab penggarapan skripsi itu cukup. Tapi kadang supaya lebih mudah memaham, supaya lebih nyaman disajikan, sajikan dalam 5 bab. Jadi yang bab 2 dipecah. Bab 2 harusnya kajian teori dengan metode. Nah, ini dilepas. Kajian teori masuk bab 2, metode penelitian masuk bab khusus di bab 3. Itu Ustadz masuk penelitian apa ya? Maksudnya penelitian pustaka atau lapangan? Nah, sebenarnya dari awal itu 3 ini bisa semua penelitian, 3 penelitian. Nah, tetapi supaya lebih mudah, biasanya penelitian lapangan disajikan 5 bab. Ya. Jadi bab 3 tadi tentang metode, bab 4 nih hasil penelitian. Hasil penelitian bab 4 kemudian analisa. Nah, di baru bab 5 hasilnya kesimpulan penutup. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kembali ke penelitian pustaka cukup dengan 3 ini tadi. Kalau pustaka. Karena penelitian pustaka itu hasil penelitian itu lebih dekat ke teori, makanya masuk ke bab 2. Nah, jadi ada dua jenis tadi ya, untuk penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Berarti untuk pustaka tadi dinamakan itu 3 bab ya. Ya. Kalau lapangan itu 5 bab. 5 bab. Karena di penelitian yang 4 dan 5 itu masuk daripada hasil dan penutup. Ya. Jadi kembali lagi ya, karena tadi saya sebutkan di awal itu hanya pembagiannya sebenarnya 3 cukup. Nah, tinggal kebijakan tiap kampus untuk merumuskan pedoman pengisian skripsi. Jadi bisa jadi setiap kampus itu berbeda-beda. Ada yang sampai 6 bab misalnya skripsi, silahkan sesuai dengan kampusnya masing-masing. Nah, ini yang bagus ya, antara 2 tadi, penelitian pusat, penelitian lapangan, ini ada plus minusnya. Apa itu Ustaz? Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini kelebihannya tidak terikat ruang dan waktu. Jadi begini ya maksudnya, kita kan meneliti di perpustakaan. Iya. Perpustakaan. Kita sudah mengumpulkan materi yang ada, misalnya sumber data primer, sekunder sudah kita cari, ketemu 15 kitab misalnya kan. Karena itu perpustakaan, kita nanti di kitab. Iya. Jadi buku meneliti atau di perpustakaan. Nah, setelah ketemu sumber data yang ada, kita kumpulkan, itulah sumber data kita, di situ hasil penelitian kita, analisis kita di situ, tidak terikat ruang dan waktu. Jadi maksudnya kapan mau kita laksanakan bisa. Tengah malam bangun daripada nganggur-nganggur kan bisa dibuka. Nah, berbeda dengan lapangan. Iya benar kata Ustaz ya. Ya. Berbeda dengan lapangan. Ini kendala yang saya hadapi sekarang karena penelitian kan tadi ada 2, pustaka dan lapangan. Nah kebetulan skripsi saya ini lapangan, Ustaz. Lapangan. Nah itu. Ini Terikat daripada ruang dan waktu. Iya. Nah, apalagi di masa sekarang ini kan masa-masa pandemi. Siapa libur? Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, semua sekolah libur, semua perguruan tinggi libur. Mana itu sistem online semua. Nah, jadi kalaunya saya kan sudah menggarap skripsi sudah sampai bab 3. Bab 3. Nah, yang saya alami kendala ini adalah bagaimana cara melanjutkan bab dan 4. Sedangkan bab 4 dan 5 ini ialah hasil daripada penelitian. Lapangan. Nah,
bagaimana saya bisa melanjutkan penelitian lapangan sedangkan di lapangan tersebut sudah tidak ada orang, tidak ada yang ingin diwawancarai. Ini kegalauannya ini. Kegalauannya. Ya saya bisa panjang. Gitu. Jadi kan penelitian saya ini di sebuah pondok pesantren tentang muhadarah. Jadi kalau di pondok pesantren itu libur di masa pandemi, mana bisa saya melakukan penelitian Zat. Ya mungkin ustadznya Jadi di hampir 3 bulan sudah tidak menggarap skripsi. Nah, jadi kan kalau saya lanjutkan apa yang saya ini start, jadi bingung sendiri. Bagaimana? Coba gini ya, itu memang keputusannya bahwa skripsi itu didekati dengan penelitian lapangan, gitu kan? Iya benar. Idealnya itu tidak bisa dilakukan penelitian karena tidak ada yang diambil datanya. Iya benar. Itu yang membuat saya bingung. Bikin galau ya. Galau lebih bikin YouTube. Makanya saya datang kemari untuk meminta arahan mungkin ya, karena masa pandemi ini kan bingung, galau juga Ustaz. Jadi kalau mengerti masalah seperti itu ya, idealnya memang itu tidak bisa dilanjutkan. Idealnya ya, karena apa? Karena sumber data tidak ada. Mau mengerti apa? Nah jadi begitu ya. Kemudian bisa disihati. Gimana Ustaz? Jadi itu kembalikan awalnya ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Kemudian rumusan masalah tersebut konsultasikan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya ada. Nah, konsultasikan ke dosen pembimbing dari rumusan masalah tersebut. Kemudian informasikan ke dosen pembimbing bahwa data dan sumber data tidak bisa diambil karena libur. Nah, nanti minta arahan. Tapi sebelum minta arahan, ingat tadi ya, hubungan emosionalnya dibangun dulu. Bahwa ini bagus nih, ini harus dari awal. Maksudnya, ya tidak apa-apa kita mengalah dulu terhadap dosen. Maksudnya supaya hubungan emosional kita bagus ke dosen pembimbing, karena itu sangat menentukan. Nah, setelah kembali ke rumusan masalah, sampaikan ke dosen pembimbing, kemudian sampaikan bahwa ini informasikan bahwa tidak bisa melakukan penelitian, kemudian dari semua masalah siapkan solusinya terlebih dahulu. Apa yang ingin selanjutnya? Diubah, Pak, misalnya begini ya, ke hadapan dosen pembimbing, Pak, ini kan sudah tidak bisa penelitian, harus kondisinya diubah. Bagaimana Pak kalau pilihan pertama kita ubah rumusan masalahnya Pak, supaya misalnya pendidikan ceramah atau muhadarah secara online misalnya. Tapi itu hasil diskusi dengan pembimbing nantinya. Nah dari situ sebelum maju sebelum maju ke urusan pembimbing, kerjakan solusi-solusinya dulu atau dua. Jadi ke dosen, kata dosen ini kira-kira yang lebih mudah. Nah itu sebenarnya. Tapi kalau coba yang pertama, pilihan pertama tetap dengan masalah-masalah yang ada, itu pasti mentok. Karena apa? Karena kan berbicara tentang lapangan. Lapangannya tidak ada. Boleh apa? Ini sebenarnya pernah saya alami ketika saya menggarap disertasi. Jadi waktu itu dihadapkan sama juga bab 3, dihadapkan pada permasalahan harus meneliti lapangan. Akhirnya konsultasi kepada dosen pembimbing dirubah, bukan lagi lapangan, karena penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini ya cepat. Makanya dari teman-teman sekelas saya S3 itu, alhamdulillah ya, saya paling cepat selesai. Yang lain mentok. Apalagi lapangannya, misalnya yang lebih luas ya. Lapangan itu ada metode R&D, Research and Development. Jadi dia meneliti harus bagaimana cara meningkatkan, mirip dengan PTK, tapi skalanya lebih besar, permasalahannya lebih rumit, lebih repot lagi tuh. Saya kira itu sarannya. Jadi di sini ada pilihan nih, apakah tetap dilanjutkan dengan seperti ini mengikuti jejak Ustaz kan di itu kendalanya di lapangan juga. Berarti itu ke pustaka. Kalau masih tetap dalam masa-masa pandemi ini tidak bisa memungkinkan untuk penelitian lapangan, berarti beralih ke pustaka. Tapi kalau kasusnya tadi, konsultasikan ke pembimbing aja dulu, karena nanti pembimbing yang menentukan. Jadi
sampaikan ke pembimbing rumusan masalah yang ada, kemudian permasalahan yang ada di lapangan karena suasananya libur semua, sampaikan, kemudian diskusikan dengan dosen pembimbing. Tapi sediakan solusi-solusinya dulu. Cari solusi. Semoga Kan sukses. repotnya kan begini ya, kerepotan yang paling banyak itu sampai judulnya berubah, akhirnya latar belakang dan teorinya berubah. Iya benar. Nah itu paling repot Sudah kan. saya sudah beberapa kali berubah jadi Paling itu berapa kali berubah? dari motivasi ya. Nah, lupa. Dari motivasi kan ke apa namanya? Yang terakhir ini penerapan, sebagai penerapan. Ya, dari motivasi, pengaruh, dampak, kan situ juga hampir 3 kali kemarin tuh. Oh. Judul. Itu resiko tahu ya kan kalau mentok-mentok dirubah disuruh judul habis lah, mau tidak mau akhirnya berubah. Tapi ya itu ya yang paling menentukan hubungan dengan dosen. Saya sampaikan selalu ke mahasiswa supaya bikin hubungan yang enak, tunjukkan semangat ke dosen. Banyak dosen pun banyak yang mengeluh ya, jadi bukan berarti ada dosen yang sangar di hadapan mahasiswa tapi dia tidak mengeluh. Ada dosennya keras tapi di hadapan rapat dosen mengeluh juga. Oh mahasiswa ini pemalas, mahasiswa ini tidak benar. Soalnya sehabis KKN kemarin, ya sampai sekarang belum ada penggarap Ustaz. Nah itu tadi ya, jadi kalau sudah ketemu jalannya, sudah masalahnya dapat, namanya harus konsisten, sama kayak YouTube harus konsisten. Betul, betul. Konsistennya. Harus Misalnya konsisten. begini ya, konsisten bikin buat komitmen pribadi. Misalnya hari ini hari Selasa bimbingan skripsi, buat komitmen dalam hati minggu depan, Selasa depan harus bimbingan lagi. Wah ini cepat kalau ya. Dulu menemukannya susah ya, jadi misalnya menemukan ritme belajar, ini Ya. susah. Ritme belajar ini kita mencari moodnya, Betul, betul. mencari moodnya kapan enaknya belajar. Iya benar. Nah misalnya cari pas di teori itu cari pagi, ternyata pagi lebih santai minum kopi, anak-anak banyak, kan anak-anak main-main. Siang kitanya kelelahan, habis maghrib anak-anak pengen dipeluk-peluk, masih pengen dipeluk. Betul, betul. Iya. Habis isya rencananya mau belajar, mau baca, matanya ngantuk. Iya. Ini belum menemukan ritmenya deh. Akhirnya saya menemukannya itu malam. Malam. Jadi jam 9 jam 10 harus tidur, bunyikan alarm jam 1 jam 2. Jam 1 jam 2 bangun, memang susah awalnya karena belum terbiasa. Jam 1 bangun, mulai terbiasa sudah. Ada kuyang-kuyang menyapa biasa. Ya. Jadi mungkin ada apa namanya, ada berikan solusi apa untuk Ya. skripsi saya selanjutnya nih. Jadi solusi yang paling ringkas tadi, kembali ke rumusan masalah, kemudian setelah itu konsultasikan ke dosen pembimbing, sampaikan permasalahan di lapangan bahwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Setelah itu cari solusi bersama dengan dosen. Karena di sini ya, ini rahasia dosen ya. Dosen itu pun harus menyelesaikan mahasiswanya karena Oh iya, siap. ini misalnya gini ya. Iya. SK dosen pembimbing keluar tahun 2017 keluar. 2017. 2020 itu tidak selesai, SK itu masih ditanggungan honornya. Ini Ustaz, setelah tadi itu masuk dari apa itu skripsi, mengapa harus digarap kan? Ya. Karena tadi itu wajib. Nah, terus apa namanya, bagian skripsi ada dua berarti kan, ada pustaka dan lapangan. Nah, terus ada kendala yang saya hadapi tadi, baik dari penelitian lapangan maupun pustaka. Nah, yang menjadi kendala saya adalah penelitian lapangan kan. Nah, mungkin ini menjadi langkah saya selanjutnya, Ustaz. Ya. Ya kan,
karena penelitian lapangan tidak bisa dilanjutkan karena masa pandemi ini, mungkin ada solusi dari Ustadz bagaimana cara memilih judul yang tepat atau yang mudah untuk dikerjakan di masa sekarang ini, Ustadz? Kalau masa sekarang ini paling mudah penelitian pustaka sih, Pustaka. Tetapi sekali lagi ya, ketika kita menemukan kan penelitian pustaka penelitian lapangan itu kan approach, itu kan artinya pendekatan yang kita lakukan. Apakah pendekatannya dalam bentuk lapangan atau pendekatannya dalam bentuk pustaka. Nah sebelum itu masalahnya dulu, penentuan masalah ini. Menentukan masalah yang ideal itu yang paling enak yang menjadi pasien kita. Kita enaknya tuh mainnya di mana? Misalnya sehari-harinya mengajar, misalnya di SD atau di pondok. Nah, cari masalah di sekitar Anda. Jadi jangan mencari masalah penelitian ingin ke kampus, terlalu susah. Kan Anda tidak menguasai kan? Nah, kalau misalnya ngajar di pondok, permasalahannya di pondok lebih mudah. Cari yang Anda bergelut sehari-hari dengan masalah tersebut. Banyak kan, misalnya efektivitas perpustakaan bagi santri. Kan di pondok-pondok rata-rata kan ada perpustakaan, mau di tempat khusus ataupun sekalian di tempat kantor. Tetapi kadang-kadang perpustakaannya banyak cuma sebelah hiasan. Ustadznya pun jarang membaca. Nah, kita mempertanyakan efektivitas perpustakaan bagi santri. Nah, ini contoh kan, mencari masalah dari hal-hal yang ada di sekitar. Nah, setelah masalahnya ketemu, baru bagaimana ada cara mendekatinya. Misalnya kalau efektivitas penggunaan perpustakaan bagi santri tadi ya, mau didekati dengan perpustakaan, misalnya dalam perpustakaan bagaimana? Misalnya didekati dengan bagaimana pendapat ulama tentang maktabah, tentang perpustakaan di dalam Islam. Jadi bagaimana ulama-ulama dulu memposisikan perpustakaan bagi mereka? Apakah Imam Ghazali tidak punya perpustakaan? Ya pasti ada kan? Pasti ada. Di mana yang wajarnya mencari perpustakaan? Nah ini diteliti melalui penelitian pustaka. Dan hanya lebih mudah. Berarti perlu kalau pustaka perlu yang namanya untuk mengunjungi pustaka. Iya, perpustakaan. Gimana? Habis ya? Habis sudah. Oke. Ya kira udah cukup ya, mudah-mudahan. Jangan lupa kawan-kawan, ustadz-ustadz, keluarga-keluarga semua subscribe channel supaya kita tambah semangat lagi bikin konten ya. Ya, cukup sampai di sini. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.